Ini serius di tempat begini ada pesantren. Makin ke atas cuman muat satu mobil plus motor. Makasih Pak. Nah, jalannya kan begini nih, juit, kanan kiri. Kiri tebing, kanan jurang. Habis banget. Salah dikit, fatal sob. Namun katanya ada surga tersembunyi di balik gunung daerah Megamendung Kabupaten Bogor ini sob. Apakah perjalanan nekat ini bakal worth it? Selamat datang di episode 3 Sehari Menjadi Santri. Perjalanan kami untuk menjelajahi pesantren-pesantren di Nusantara ini sudah memasuki babak ketiga. Agak nekat rasanya buat menempuh perjalanan ke pesantren kali ini sob. Dan bener aja, begitu sampai rasanya wow! Ini pesantren bertema alam. Udaranya dingin, pemandangan yang bikin mata gak mau ngedip. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Fityatul Islam. Senin 2 Januari 2026. Kami sampai sekitar jam 4:30 sore sob. Pas banget waktu santri lagi free time. Lagi gunung lewat di lembah guys. Boleh peralatan. Innalillah. Udah di sini tuh kayaknya berarti ngomong. Assalamualaikum. Ada yang olahraga, jajan, santai. Kelihatan normal kan? Sampai gue sadar satu hal yang bikin gue shock sob. Di sini gak ada yang ngomong pakai bahasa Indonesia, apalagi bahasa Sunda. Mereka full ngobrol, bercanda, bahkan main pakai bahasa Arab sob. Gue ya jadi patung lah, santri dadakan yang cuma bisa senyum-senyum bingung. Sambil nungguin waktu maghrib gue keliling, gue ngobrol sama beberapa santri. Biasanya jam berapa yang main? Kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Siapa namanya? Kavi Aldira. Panggilnya Kavi? Panggilnya Aldira. Aldira. Kalau main satu gawang doang dong? 2 sih. 2? Terus kalau itu keluar gimana? Diambil, ada yang jaga. Ada yang jaga. Gak punya 5 kayaknya sih. Bolanya mau punya 5 kayaknya. Tiap hari bahasa Arab di sini? Iya. Iya. Mulai bisa ngomong bahasa Arab? Biasanya waktu itu dipaksa untuk kelas 7. Dari kelas 7 udah dipaksa tuh. Cara belajarnya gimana tuh? Misalnya dikasih mufradat terus dipraktekin. Dikasih mufradat buat apa namanya? Conversation ya, untuk tanya jawab, ngobrol gitu ya, mufradat tuh ya. Nah, terus buat ngerti satu-satu perkatanya gimana? Biasanya dijelasin sama gurunya. Betah nggak di sini?
Waktu pertama-tama sih belum. Semester 2 kelas 7 mau betah lah Mau betah. Orang tua di mana? di Bekasi. Oh, Bekasi. Seminggu sekali nengok. Sebulan. Sebulan sekali. Emang sebulan sekali jadwal Oh, jenguk. emang jadwal jenguk sebulan sekali. Alhamdulillah udah masuk jus 7. Masuk jus 7. Headshot. Nice shot. Dan waktu semakin mendekati waktu maghrib. Dan gue lihat sebagian dari mereka bersiap berbuka puasa sunnah bareng-bareng. Di sini ya. Ini emang masak sendiri apa gimana? Ini emang mau persiapan buat buka gitu. Persiapan buat buka. Tapi ada yang masakin nggak biasanya? Kalau buat makan sehari-hari ada. Berarti kalau santri ngambil makan biasanya di sebelah sana? Iya, bisa diambil terus ntar ada yang piket makan, Ah. sambil bagi juga. Kalau ini emang karena kita puasa, terus kita mau apa? Mau masak Buka. sendiri juga, mau bikin nasgor, mau Begitu. Ya, waktu sholat tinggal beberapa menit lagi. Kayaknya itu. Udah pengumuman, ini santri sudah mendekati waktu sholat dan santri sudah memasuki waktu kegiatan KBM kembali. Berarti artinya istirahatnya sudah mulai selesai dan kita lihat sebelah sana. Itu karena sekarang kita di hari Senin ya. Hari Senin di tanggal 2 Februari. Senin dan teman-teman sepertinya puasa Senin Kamis. Sebagian santri ada yang puasa Senin Kamis sebelum mendekati bulan puasa. Sekarang sudah masuk nisfu Sya'ban. Assalamualaikum. Masya Allah. Mana yang kelas 1? Semua kelas 1. Ya, terlihat masih rajin. Bagus. Berarti udah berapa bulan di sini? Sekitar 7 atau 8. hitungannya udah 7. 7 bulan. 7 bulan ya. Mau megang nggak? Siapa yang mau megang? Siapa yang mau megang? Ayo, biar lihat bapaknya nanti. Kelas 1 di sini betah? Buta. Nah, ada yang nangis nggak? Nggak ada. Masa nggak ada? Ada. Awal-awal mah ada ya. Di sini gimana belajarnya? Seru nggak di sini? Seru. Seru. Ini jangan template nih. Udah bisa bahasa Arab dong? Dikit-dikit. Iya. Kalau nggak ngomong pakai bahasa Arab di sini dihukum nggak? Dibotakin. Dibotakin? Sat. Ada yang nggak pakai bahasa Arab nih? Tuh 2, 3, 4. Nah, ini 9 orang nih. Di sini siapa yang hafalannya paling banyak? Ini. Itu. Kepalanya besar. Oh, masya Allah ya. Megang HP nggak? Enggak pakai HP itu pakai apa kentang apa? HP kentang? HP tempe. Nokia gitu. Nokia? Buat telepon doang. Buat telepon doang? Itu boleh masing-masing bawa? Enggak, jadi ada kelompoknya gitu. Oh, ada kelompoknya. Iya. Nanti buat telepon orang tua. Iya. Di jenguknya berapa hari sekali? Sebulan. Sebulan sekali? Iya. Ganti-gantian? Enggak, serentak. Enggak, pertama itu kelas 12 sama kelas 9, habis nanti kelas 8 sama kelas 11, habis kelas 7 sama kelas 10. Oh, berarti seminggu, yang minggu ini siapa, minggu depannya orang tua iya. siapa, minggu depannya orang tua siapa, sampai sebulan sekali. Uang jajan? Uang jajan Uang jajan gimana kalau orang tua ngasih uang jajan? dikirim di tempe. Wali kelas. Oh, ditransfer. Kan kalau kalian liburan pasti megang handphone dong. Ya kan? Sekarang di pesantren nggak megang handphone gimana rasanya nih? Biasa aja. Hah? Biasa aja? Biasa. Kenapa? Soalnya sebelumnya udah terbiasa. Sebenarnya terbiasa. Iya. Awal mula pembiasaannya berapa lama nih kalau kamu? Langsung terbiasa sih. Langsung terbiasa? Iya. Tapi dulunya waktu SD megang handphone banget nggak? Enggak juga. Enggak, kamu? Megang banget. Ya megang banget mukanya ini enggak, ini anak baik nih. Anak baik. Ya, jangan tertipu. Ini pernah baik. Yang ini. yang ini nih. Oh, ini jagoannya nih. Jagoannya nih. Ya, jagoannya ya, bener nggak? Ya, langsung tanya jagoannya.
Nanya jagoannya, nanya jagoannya, nanya jagoannya. Pegang dong. Siapa namanya dong? Huzaifah. Hah? Huzaifah. Huzaifah. Wih, masya Allah namanya indah banget nih Huzaifah. Huzaifah tuh nama apa kalau boleh tahu? Ah, Dapat dari mana? Pernah ngasih tau nggak orang tua? sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang apa? Ah, Yang apa? diam-diam masuk ke markas musuh. Wah, iya. Kalau santri-santri pada ngafal Quran pada di mana? Di Bebas. masjid. Masih doang. Di luar jam menghafal. Oh, berarti ini cuma balik-balik nongkrong ya? Entar dulu nih. Ini sendiri. Tersentak gua. Puasa sih puasa. Ini berapa RT yang makan? 10 orang. Hah? 10 orang ya makan. 10 orang ini? Iya 10 orang. Langsung 10 orang? Iya langsung. Kamu kelas berapa? Kelas Kelas 1 SMA. satu SMA. Iya. Baru apa alumni? Lanjut. Lanjut. Lanjut dulu. Dari SMP. Dari SMP. Wah, contoh betah berarti. Betah apa terpaksa? Kalau bisa dibilang betah. Betah. Alhamdulillah. Hafalan udah dapat berapa juz di sini? Alhamdulillah udah 11 juz. 11 juz. Berarti 3 tahun, 4 tahun keempat berarti ya? Iya tahun keempat. Masya Allah. Ngafal di sini enak ya? Enak suasananya asri kan jadi segar gitu. Pas itu dulu kakak di sini SMP 3 tahun jadi udah Udah sering nengok. udah sering. Udah sering nengok. Berarti kamu lanjutin kakakmu. Iya lanjutin. Oh, kakak sekarang di mana? Sekarang lagi di Mesir alhamdulillah. Masya Allah. Ada yang mau ke Mesir? Enggak, bukan jadi TKI ya. Enggak. Belajar ya. Ada soalnya yang ke Mesir jadi TKI ada. Belajar. Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan berbuka. Tafadhol. Masya Allah. Silakan ya. Maaf diganggu waktunya ya. Terima kasih. Sederhana namun vibes kekeluargaannya mahal banget sob. Habis maghrib lanjut menunggu Isya. Nah setelah Isya inilah ada kegiatan rutin mereka bernama halakoh. Dan halakoh ini berbeda-beda kegiatan tiap halakohnya sob. Dan kebetulan halakoh kali ini dengerin nasihat Ustadz. Menanamkan nilai-nilai Islam ke dalam hati sanubari tiap santri. Dan lagi-lagi menggunakan bahasa Arab. Di sini gue bingung, doi lagi nasihatin atau doa. Bawaannya mau amin mulu. Pesantren ini komitmen untuk menggunakan bahasa Arab dan juga Inggris sebagai bahasa sehari-hari. Di sini ba'da Isya ada kegiatan taklim dan bisa dilihat dari awal sampai akhir menggunakan bahasa Arab. Dan aktivitas sehari-hari santrinya pun juga menggunakan bahasa Arab. Belum ngerti, Pak. Daqaiqil khafiyah. Ma mana ad-daqaiq at-tayyibah bi'idznillah. Hadis sama riyadh sebab tadullu ala mana? Al-istimrar wa sahbihi wa man wala. Wa yanbaghi an ustadzuka khamsa. Setelah halakoh usai, gue dan tim mutusin buat istirahat cepet. Karena gue tahu tantangan sebenarnya baru dimulai besok pagi. Karena di sini gue sadar pesantren ini tempat nempak mental para santri. Dan di sini status gue pun menjadi salah satu santri, walau hanya sehari.
Jam 4:06 sob. Terus ini udah ada kegiatan tahajud. Kayaknya kita langsung ikut aja. Ayo siap-siap yuk. Ini jam 4.20, bisa dilihat embun dan kita telat. Para santri udah pada di masjid. Ini suasananya masih gerimis. Oh, nggak kelihatan nggak tuh embunnya tuh. Oh. Hati-hati. Oh, ketutup embun ya, jadi nggak terlalu kelihatan jalanan. Nih, gimana nih Kang? Kita jadi santri telat. Suasana gerimis guys. Iya. Kita langsung ke masjid aja. Awas. Mas Kang. Masuk. Awas licin. Pas banget kita sampai hujan gede. Langsung ke atas aja kali ya. Udah mau setengah 5. Masih pada dalam kegiatan menghafal Quran, karena setelah sholat subuh mereka harus stor hafalan. Jam 4 pagi, gue pikir gue udah paling rajin. Ternyata gue telat. Mereka udah bangun dari sebelum jam 4. Halakoh, menghafal Quran. Dinginnya mega mendung. Di tengah gunung. Airnya sob. Di tengah pagi gini, gak bikin mereka getar. Malah gue yang sekujur tubuh gemetar. Waktu subuh tiba, kita pun sholat berjamaah. Habis subuh, para santri setoran hafalan. Gue nyoba ikut halakoh ini sob, dan jujur, gue malu rasanya. Lihat anak-anak sekecil ini punya disiplin setinggi itu. Di sini Ustaz ya? Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman bihi min ahadin
hatta yaqula min ahadin illa biidnillah wa yata'allamuna ma yufarriqun wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Sadaqallahul azim. Satu ayat aja Ustaz. Dikit banget. Dikit banget tuh, jangan sampai banyak. Nah, Ustaz. Syukur Ustaz. Kegiatan menghafal ini lanjut terus sampai jam 7 pagi, diselingi mandi sama sarapan. Dan di waktu itu gue sempetin buat keliling pesantren, plus ngobrol bareng Ustadz Acep, sang koordinator asrama. Telah hadir Ustadz Acep, beliau adalah koordinator asrama putra atau asrama santri Ustadz ya, di Pondok Pesantren Fidayatul Islam. Izin Silakan. terus Ustadz, mari jadi tour guide kami.